Pernah Baswebu, gubernur Provinsi Papua yang kemudian dipenjarakan selama 7 tahun dan bebas, menyesal bahwa dia menyesalnya begini. Dia bilang, saya menyesal menjadi seorang warga negara Indonesia. Tapi ada buku yang dia munculkan waktu itu, waktu masa jadi gubernur, berjudul Irian Jaya Frontier. Di dalam buku ini, hasil bumi Papua itu sudah masuk dalam peta. Jadi ada uranium berada di mana, emas berada di mana, campuran keduanya berada di mana, dan turun ke bawah. Jadi kekayaan ini sudah dipetakan. Jadi memang Papua itu tanah yang kaya, sangat kaya sekali. Kalau sudah dipetakan begitu, siapa yang memetakan itu? Dan siapa yang mengetahuinya? Dan sekarang siapa yang mengelolanya? Kekayaan di sana. Kalau kita mengatakan bahwa tanah Papua sekarang berada di bawah bayang-bayang mafia global, dan itu yang sekarang terjadi. Itu yang sekarang terjadi. Nah, berbicara tentang soal tradisional penambangan tradisional itu, ada undang-undang di Indonesia, undang-undang tahun 2014. Undang-undang tahun 2014 tentang desa. Desa ini di dalam undang-undang itu dibagi lagi dengan desa biasa yang waktu itu saya sebut sebagai desa negara, tapi juga ada desa adat. Desa adat. Jadi di Papua memang belum ada perda atau perdasus atau apapun yang menyebut bahwa sekarang kami di Papua ada undang-undangnya, undang-undang tentang desa itu diganti menjadi kampung. Jadi memang harus ada undang-undang yang mengatur kampung adat. Nah, itu pernah kami bahas itu di BIAK tahun 2019. Kami bahas di BIAK karena ada seorang pejabat dari provinsi, dari Badan Pemberdayaan Kampung turun, dan kami bahas itu di BIAK waktu itu. Saya dari Dewan Adat waktu itu meminta kepada Badan Pemberdayaan Kampung lokal di Kabupaten Biak untuk meneruskan proses pembahasan tentang undang-undang ini. Sampai sekarang tidak ada proses lebih lanjutnya. Jadi yang lemah juga memang badan-badan pemerintahan lokal ini. Di Jayapura itu Mateus Ayotau. Mateus Ayotau itu bupati di Jayapura, sudah menjalankan undang-undang tahun 2014 ini, di mana sekarang ada beberapa kampung-kampung adat di Jayapura yang sudah terbentuk dengan peraturan-peraturan kampungnya begitu. Nah, di seluruh Papua belum jalan sampai sekarang ini, dan itu sebetulnya peran dari pejabat-pejabat lokal di sana. Karena undang-undangnya sudah ada, tapi sampai sekarang implementasinya belum jalan karena tidak ada peraturan daerah dan turunannya ke bawah begitu. Jadi saya berharap ada Tuan Warinusi menggalang kekuatan di Manokwari, di mana para pejabat lokal itu sampai kepada pejabat gubernur yang tadi saya sebutkan namanya itu, Paulus Waterpauw. Semua harus digalang, bentuk kekuatan, dan TNI dan Polri yang secara integral berada di pusat, itu harus ada bagian-bagian yang di mana mereka berada di bawah gubernur, mereka di bawah bupati, dan seterusnya ke bawah, sampai kepada kampung-kampung. Nah, kalau sekarang kita mau mengatakan atau membuat satu perda yang berlaku di Papua menyangkut kepemilikan tanah adat. Tadi saya lihat bahwa memang sudah
sudah bagus karena ada pengakuan pada tingkat tertentu bahwa wilayah-wilayah adat boleh dikuasai, dimiliki dan dikuasai dan dikelola oleh masyarakat tradisional. Tapi kita belum memiliki hukum yang mengatur itu. Hukum ini yang sekarang harus dibahas. Jadi contoh saja, kalau penambangan tradisional dilakukan, kemudian merkuri, bahan kimia yang digunakan untuk memisahkan logam dari bebatuan, itu terbuang ke sungai, hanyut ke laut, semua jadi racun dan kita makan racun-racun itu. Jadi semuanya harus ada, dan siapa yang harus mengawasi racun-racun yang digunakan ini? Larinya kemana? Itu yang harus, itu tugasnya pemerintah setempat. Ada badan lingkungan hidup, tapi badan lingkungan hidup juga ya mereka tidurnya di kantor saja, tidak turun ke lapangan. Sekarang kita seperti bukti sekarang itu ada penambangan liar yang dibiarkan itu karena memang negara membiarkan itu. Terima kasih Tuan Bishop, itu saja penyampaian saya. Terima kasih kepada Tuan Warinusi, terima kasih kepada Tuan Adat Bamanak, dan terima kasih kepada Naik Henk di Australia. Tuhan berkati kita. Tuhan berkati Pak, terima kasih Pak Otis, luar biasa kontribusinya malam ini. Shalom. Baik, Pak Heng Rumbewas, silakan Pak Heng. Baik Pak Bishop dan juga Pak Kris, ini saya ada tunjukkan ini, Bapak bisa baca kah? Ini. Yes. Ada tulisan yes. Tanggal 14 Oktober bulan depan ini ada referendum di Australia. Nah, referendum ini berkaitan sekali dengan apa yang malam ini kita bicarakan. Hak-hak dasar orang Australia, karena mereka kasihan dianggap tanah ini tak bertuan. Jadi perlakuan dulu seperti sekarang kita bicarakan tambang dan segala macam. Sekarang mereka sudah dilindungi, tapi karena mereka hanya berjumlah sekitar 1,5 juta, undang-undang itu mau lewat konstitusi Perdana Menteri yang baru ini meminta, jadi seluruh warga Australia dimintakan untuk memilih agar hak ini seperti hak otsus yang kita peroleh, tapi otsus itu sudah gagal kan? Tapi bagaimana hak-hak dasar itu? Seperti sekarang di Darwin ini, umpamanya ada perusahaan gas besar milik orang Jepang. Tempatnya tentu pemerintah kulit putih Australia. Tapi orang pribumi yang memiliki tanah ini mempunyai saham dengan menyerahkan tanah. Lalu Australia menjual ini ke mana saja. Nah, malam ini menarik, Pak Bishop. Ada dua hal yang Pak Bishop tanyakan seperti perdasi, perdasus. Ini hak-hak dasar untuk bagaimana orang Papua itu sebagai warga Indonesia bisa menikmati seperti tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45. Jadi tanah dan kekayaan yang terkandung di dalamnya itu digunakan sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran rakyat. Nah, Pak Bishop menarik karena tadi Pak Kris ada singgung, dan ini menarik bagi saya. Saya pernah ingin jadi seorang sarjana hukum. Saya tidak ingin penuh itu, tapi saya mengambil bahasa Inggris. Saya tidak kecewa dengan itu. Saya masih mengajar. Tapi anak saya antar. Waktu saya jadi penerjemah di Timor Leste, dia melihat para hakimnya, dia melihat para pelaku pekerja di pengadilan. Lalu dia bilang, Bapak saya berjanji saya akan jadi hakim. Saya bilang, terserah, mamamu punya duit,
kamu bersekolah. Nah, ruangan yang Bapak bangun ini, Bapak Bishop, itu di Paradoks ini, saudara-saudara di Papua sudah takut. Pak Bishop, saya katakan, berapa kali saya muncul. Mereka bilang, aduh, ini kakak atau bapak sudah bicara tentang ini, sejarah, perkembangan, atau kita berbicara tentang ketidakadilan dari Papua, nanti bapak tidak bisa datang lagi. Dan malam ini Pak Kris sangat benar di sini. Paradoks itu jangan dilihat mata sebelah, seakan kita mau berbicara tentang Papua merdeka melulu. Lalu kita dituduh. Dan ini luar biasa. Satu forum yang membuka kacamata orang. Dan banyak hal yang kita pelajari. Dan bagusnya, saya tidak sebutkan anak saya itu sekarang dia sudah jadi penasihat hukum yang pertama untuk orang Papua di Australia. Dan dia rajin sekali bekerja. Tetapi paradoks ini mengajarkan, Bapak Bishop sudah luar biasa mengajarkan kepada saudara-saudara lain di mana bisa menyampaikan kepada saudara-saudara Indonesia atau Papua yang lain bahwa kita mengikuti apa yang sedang terjadi. Semoga saja ke depan para pelaku pemerintah atau katakan eksekutif lembaga-lembaga lain di Papua bisa mendengar atas ruang yang Bapak sudah bukakan ini. Jadi itu yang kesimpulan saya malam ini. Suatu ketika, karena tanggal 14 Oktober ini akan ada referendum, jadi terbatas referendumnya itu bagaimana hak orang aborigin itu tidak terpotong-potong dari negara bagian satu ke negara bagian lain, tapi harus dalam konstitusi. Dan masyarakat mayoritas orang kulit putih protes. Mereka bilang jangan dikasih kesempatan sebab nanti mereka ambil alih tanah-tanah, mereka nanti dikasih kebebasan yang seluas-luasnya. Padahal inilah tuduhan yang selalu dilakukan kepada orang Papua bahwa Otsus itu berlebihan dan melindungi orang Papua. Dan ini ruangan ini yang sangat penting dan kita butuh orang ahli hukum seperti Pak Kris atau saudara-saudara lain untuk suatu ketika Bapak Bishop mengundang mereka agar kita mendidik kita sebagai warga Indonesia, sebagai warga Papua yang tinggal di luar Indonesia, dan menyumbang bagaimana kita bisa membantu sesama kita, tapi semoga pemerintah bisa mendengar dan membantu masyarakat kita. Terima kasih Bapak Bishop, Bapak Kris, Saudara Otis, dan saudara-saudara lain yang sudah ikut partisipasi malam ini. Adik Jeffrey yang sedang mengikuti perkembangan di Vanuatu, ada perkembangan yang menarik karena pemerintah sementara itu yang dibangun Beni itu ditolak dan kita tunggu dalam beberapa hari ini akan ada pemimpin baru dalam WLMP. Selamat malam, saya sudah duduk sampai jam 3 pagi di Australia sini. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Pak Heng, terima kasih kontribusinya malam ini, kesetiaannya di Paradoks Papua untuk ikut mengedukasi kita semua. Semua kita saling belajar satu dengan yang lain, Pak. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih pintar di sini. Terima kasih, Tuhan berkati. Sampai ketemu episode berikut. Mr. Heng Rumbewas, God bless you always. Terima kasih. Oke, terakhir Pak Ketua terakhir, Pak Ketua baru Pak Yan Warinusi sebagai kita punya narasumber utama untuk menutup. Selamat malam Ibu Warinusi, Shalom. Selamat kenal Mama, baru baku kenal ini. Sorry Pak, ajak beliau ini jadi pembicara utama kita untuk mengedukasi kita orang semua di sini nih Bu. Ya, sudah larut lagi di sana ini. Hormat Ibu. Oke. Pak Ketua, silakan closing statement. Saya tidak mau bicara perkataan terakhir ya, pernyataan terakhir nanti trauma lagi dengan Trompung Adin. Jadi closing statement aja.
Betul, hormat. Terima kasih. Hormat. Selamat malam, mama yang baik di Manokwari, hormat. Terima kasih untuk kakak Yan. Materi malam ini sangat luar biasa bagi orang semua. Saya punya closing statement mungkin kepada seluruh rakyat bangsa Papua, rakyat yang punya tanah adat, tanah yang luas, kemudian hutan, laut, semua yang ada. Torang jaga tumpung tanah karena tanah terbiasa jual torang. Tanah kami dari tanah dan kami akan kembali ke tanah. Kalau tong jual tanah nanti setelah tong tidak ada nanti kita lari kemana nanti. Jangan sampai tanah menyangkal kami. Jadi tanah itu merupakan wujud daripada Tuhan dalam secara adat itu tanah merupakan mama. Jadi kita tidak boleh menyangkal tanah kita, mama kita. Segala sesuatu yang ada di dalam tanah, emas, perak, dan segala macam yang Tuhan ciptakan milik kami, untuk kami, kita beri di atas kekayaan kami, dan kita berjuang mempertahankan integritas kami di atas negeri kami sebagai wujud kita menghormati Tuhan yang menciptakan tanah dan seluruh rakyat bangsa Papua. Terima kasih Bapak Bishop, pemilik Paradoks Papua, Honai bangsa Papua, dan kekayaan serta keluarga. Mama, Tuhan memberkati. Selamat malam. Terima kasih Om Jeff. Nanti buku apa lagi, kontribusi Anda sangat luar biasa, dan terima kasih untuk kesetiaan mengawal Paradoks Papua untuk memberikan pandangan-pandangan objektif, netral, tapi tetap ada di atas ideologi yang hebat, yang luar biasa, heroik. Tuhan berkati Pak. Sampai ketemu pada episode berikutnya. Shalom. Pak Yan Warinusi, akhirnya kita tiba pada pada ujung dari pertemuan kita juga ya. Akhirnya selesai juga ini Pak. Silakan closing statement Anda, Mr. Warinusi. Terima kasih Bishop. Pertama saya mau sampaikan terima kasih untuk semua yang tadi sudah bapak-bapak dan adik-adik, tapi juga ada anak-anak yang muncul dan berbicara tadi dengan ada yang dengan gaya bahasa yang santun, tapi ada juga dengan gaya bahasa yang santun tapi sedikit militan. Dan saya kira ini bagian daripada dinamika, dan itu sungguh merupakan sumber daya yang potensial untuk perjuangan orang Papua secara umum, tapi juga secara khusus dalam mempertahankan hak-hak dasarnya. Malam ini saya senang sekali karena mendapat kesempatan untuk bisa berbicara secara spesifik dengan topik yang sungguh membuat kita sedih, tapi juga saya juga sedikit takut dengan keadaan hari ini ketika saya melihat video-video yang dalam salah satu grup yang saya digabungkan juga ke dalam, dan saya melihat itu semua yang tadi saya kirim kepada pastor, itu masih ada banyak video lagi yang menunjukkan tentang bagaimana daerah aliran sungai Kali Wasirawe itu dipenuhi dengan ekskavator-ekskavator, dan mereka menggali terus-menerus kali itu. Dan saya perhitungkan kalau tadi saya bilang batu-batu besar itu dibuang dan dia tidak menjadi penghalang lagi di tengah sungai untuk menghalangi segala sesuatu yang akan datang, termasuk derasnya arus air sungai. Suatu ketika barangkali akan menimbulkan malapetaka yang luar biasa bagi orang-orang yang ada di sekitar daerah aliran sungai, di daerah Masni dan seterusnya sampai ke pantai utara Pulau Papua ini di bagian barat. Nah itu, dan juga itu akan membahayakan banyak orang. Sehingga itu sebabnya saya katakan bahwa pertambangan ilegal yang sedang berlangsung ini menyalahi betul amanat dari Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara ya. Jadi di dalam undang-undang ini jelas ada diatur di dalam ketentuan di dalam pasal 65 pasal 66 mengenai izin pertambangan rakyat, itu jelas sekali diatur dengan baik. Tadi sambil Bapak-bapak dan saudara-saudara yang lain berbicara, saya coba coba membaca dengan cepat beberapa bagian di dalam undang-undang ini, dan
saya pahami bahwa memang ini pemerintah lalai, dan ini satu bagian yang akan menjadi sorotan saya terhadap pemerintah daerah, terutama pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Manokwari dan Pegunungan Arfak, dan juga Tambrau dan beberapa kabupaten yang Maibrat dan lain sebagainya, termasuk mereka lalai untuk melaksanakan mereka punya tugas yang penting yang diamanatkan di dalam undang-undang ini, yang penjabarannya ada di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus 21 tahun 2001 yang mengamanatkan bahwa pertambangan itu atau pengelolaan sumber daya alam itu juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dan itu sebabnya tadi saya sampaikan bahwa bisa di breakdown dari dari undang-undang pertambangan, undang-undang pengelolaan sumber daya alam, undang-undang lingkungan hidup untuk turun menjadi peraturan setingkat perdasi di provinsi, tapi juga perda-perda peraturan daerah di kabupaten kota, supaya bisa membantu menolong masyarakat, bahwa masyarakat mereka memang benar-benar menjadi tuan di negeri sendiri. Itulah yang tidak dilakukan selama ini. Nah, apa yang disampaikan tadi terakhir oleh Bapak Rumbewas di Australia, saya pikir itu menjadi satu catatan penting. Saya kira mungkin ada kesempatan berikut, mungkin Pak Bishop kita bisa meminta Pak Rumbewas untuk berbicara tentang apa yang nanti terjadi di tanggal 14 September yang tadi beliau sampaikan bahwa ada referendum. Ini satu, saya kira kalau ini sampai terjadi, bukan sampai terjadi, saya kira saya tarik kembali kata-kata saya bilang hal ini merupakan satu anugerah Tuhan yang luar biasa untuk suku aborigin. Tapi ini menjadi edukasi yang berharga sekali bagi orang Papua. Yang hari ini walaupun kita sudah mempunyai Undang-Undang 21 tahun 2001 yang di dalam pasal 43-nya memberikan satu pasal 43 yang memberikan kesempatan kepada orang Papua untuk harus dilindungi hak-haknya. Itu dalam kasus yang hari ini kita berbicara itu tidak ada mereka punya hak apa-apa. Mereka menjadi kehilangan karena apa? Mereka hanya istilahnya memberikan izin secara ulayat kepada orang investor-investor ataupun mereka-mereka yang datang melakukan pertambangan secara ilegal. Mereka tidak punya izin resmi dari pemerintah, tidak memberikan pemasukan kepada pemerintah, tidak memberikan kontribusi kepada pemerintah, tapi mereka masuk dan mengelola itu, merusak lingkungan, tidak memberikan kontribusi yang memberdayai masyarakat adat di situ. Itu akan menimbulkan kerugian yang efek dominonya akan merugikan pada beberapa generasi yang akan datang. Dan itu yang kita berbicara hari ini, bahwa para penanggung jawab pemerintah, para penanggung jawab keamanan, penegakan hukum, itu harusnya dievaluasi. Itu sebabnya saya tekankan pesan bahwa mereka ini harus dievaluasi karena mereka punya cara kerja seperti membiarkan, prosesnya membiarkan saja. Orang sudah dihukum 34 orang yang tadi saya katakan itu penambang-penambang tradisional yang dihukum dengan hukuman-hukuman yang paling tinggi 2 tahun, paling rendah 1 tahun, paling lebih rendah lagi itu ada yang sampai 10 bulan. Tapi mereka tidak serta-merta menghentikan apa yang sedang terjadi di lapangan, yang sedang terjadi di Kali Wasirawi dan beberapa tempat lain yang ada di Papua Barat dan juga tanah Papua secara umum. Oleh karena itu mereka ini juga menurut saya menjadi titik sentral yang harusnya menjadi perhatian kita untuk menyoroti dan memberikan edukasi, tapi juga memberikan pelajaran, memberikan peringatan, warning kepada mereka punya atasan supaya tolong memperhatikan mereka bahwa mereka hadir di sini terutama itu adalah mereka mengayomi rakyatnya. Mengayomi rakyat berarti kan melindungi wilayah adat, melindungi sumber daya alam yang ada, tapi itu tidak dilakukan. Sehingga menurut saya mereka harus bertanggung jawab, termasuk Bapak Pejabat Gubernur di Papua Barat, di Papua Barat Daya, dan juga para bupati dan wali kota yang ada di sini yang tidak bertanggung jawab, tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam melahirkan regulasi-regulasi untuk melindungi lingkungan hidup, melindungi alam, tapi juga pada saat yang sama melindungi masyarakat, tapi juga memberikan kesempatan kepada rakyat untuk bisa mengembangkan ekonomi mereka lewat usaha-usaha yang produktif sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku. Sekali lagi terima kasih Pak Bishop, Ibu dan juga tim kerja yang luar biasa dari Kalam Kristus yang sudah memberikan kesempatan lewat Forum Paradoks Papua pada malam hari ini untuk membicarakan sebuah tema yang penting bagi kita dalam rangka memberikan edukasi yang baik bagi
rakyat Papua di Papua Barat secara khusus, lebih khusus Manokwari, tapi juga secara umum di seluruh tanah Papua yang mengalami masalah yang sama dalam hal penambangan emas secara ilegal yang dilakukan oleh atau di backingi oleh investor-investor yang tidak bertanggung jawab. Saya katakan tidak bertanggung jawab karena mereka tidak mengurus izin secara resmi kepada negara, baik di pusat maupun di daerah. Terima kasih, Bishop. Tuhan berkati. Shalom.